Halo, saya Zidani Syafiq Yahya, bisa dipanggil Zidan. Dan kenalkan teman saya yang pertama, Arwin Anindika. Mas. Halo, saya Arwin Anindika. Saya adalah relawan di Ruang Belajar Akil dan mengampu tugas sebagai manajer program. Nah, satu lagi nih. Kenalin, nama aku Ega. Di sini aku diamanai atau ditugaskan belajar untuk menjadi bendahara Ruang Belajar Akil. Ya, tadi itu intermezzo aja. Sekarang kita akan membahas tentang Hari Puisi Sedunia. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization menetapkan Hari Puisi Sedunia pada tahun 1999 untuk memberikan pengakuan dan dorongan kepada gerakan puisi di regional, nasional maupun internasional. Sejarah puisi di Indonesia itu bermula pada tahun 1920 dengan hadirnya sebuah sajak modern yang berjudul Tanah Air dari Muhammad Yamin. Ya, pada 1920 sampai dengan 1942 di sana muncullah aliran romantik. Nah, aliran romantik ini muncullah atau menggambarkan struktur-struktur, sajak-sajak dan objek-objek sekaligus memunculkan masalah-masalah yang berkaitan tentang perasaan, curhatan-curhatan ataupun penggambaran atau pelukisan alam yang indah seperti itu. Dari aliran romantik berubah menjadi aliran realisme pada tahun 1942 sampai 1954. Aliran realisme ini biasanya membahas tentang masalah peperangan dan masalah kemanusiaan. Karena pada saat itu orang-orang yang bebas dari penjajahan yang sudah membuat penderitaan. Setelah masa perjuangan kemerdekaan, tepatnya sekitar tahun 1955 sampai 1970, gaya penulisan puisi itu mulai berubah menjadi gaya penulisan yang bercerita atau lebih naratif. Nah, banyak perkembangan atau banyak tercipta puisi-puisi epik pada rentan tahun itu, di mana penulisannya banyak dalam bentuk balada dan isu-isu yang diangkat adalah isu-isu tentang kemasyarakatan. Ya, pada tahun 1970 ini adalah era puisi kontemporer seperti itu. Nah, puisi kontemporer itu bedanya seperti apa? Dari puisi kontemporer atau era kontemporer ini muncullah diksi-diksi atau istilah-istilah baru yang dimunculkan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang sejarahnya ya. Nah, sebenarnya definisi puisi itu apa sih? Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh ada irama, ada matra, dan rama, di mana ketiga hal tersebut disusun dalam baris dan larik. Kumpulan kata-kata yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perasaan. Kalau menurutku puisi itu kayak teks, tulisan gitu, tapi cara bacanya tuh harus ada intonasi sama nadanya. Jadi beda nggak kayak baca teks-teks lainnya gitu. Oke, puisi menurut saya adalah kata-kata yang dipilih seseorang untuk menggambarkan makna dari kejadian yang dialami dengan menggunakan entah itu bunyi ataupun irama yang selaras atau senada. Dalam rangka berpartisipasi pada Hari Puisi Sedunia, RBA membuat sebuah konten, sebuah produk pustaka seperti ini, di mana secara singkat menjelaskan sejarah puisi di Indonesia dan manfaat dari membuat puisi atau puisi tersebut. Apa sih manfaatnya? Kalau aku sendiri manfaatnya itu bisa kayak berkomunikasi, terus kayak menumbuhkan bakat, kayak gitu-gitu. Manfaatnya menyurahkan perasaan buat orang yang berarti, terus biar lega. Soalnya kadang nggak bisa ngutarain lewat kata-kata dari mulut, jadi pakai kata-kata yang ditulis. Setiap orang akan mendapatkan manfaat yang berbeda-beda dalam membuat puisi. Untuk saya, manfaat dalam membuat puisi yang pertama adalah melatih kepekaan atau mengasah kepekaan, khususnya kepekaan sosial,
Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, menambah hasanah perbahasaan atau diksi dan sebagainya. Terus yang keempat adalah wadah untuk berekspresi. Setelah ini ada persembahan puisi dari adik Nadira. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Nah, tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali penjelasan tentang puisi. Jadi puisi ini sangat bermanfaat, terutama kita sebagai manusia untuk dapat mendiseminasikan informasi lewat puisi. Jadi banyak banget cara kita untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat. Salah satunya adalah melalui puisi. Seperti itu. Terima kasih. Ketika asa berujung keluh, juga usaha berbuah peluh. Hanya ada angan yang buram, juga melambungkan mimpi yang menjadi karam. Ketika hidup dinikmati sebagai tragedi dan berserah pada kekuasaan, kaki tidak pernah tiba dari sebuah pemberangkatan. Jika hidup hanya sekedar bermimpi, mintalah untuk tidak terbangun dari lelap. Maka jadilah manusia yang memiliki mimpi tidak terbeli, menikmati tuaian dari tiap usaha yang ditanam.